Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Muhammad Rifai, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, IKIP Budi Utomo Malang. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Semangat mengabdi untuk pendidikan Indonesia. Selamat menyaksikan. Ya. Semangat, jangan lupa tersenyum. Ya. Oke, semangat. Oke, Toti, ya, Noval. Baik, anak-anakku, kalian silahkan duduk di tempat kalian, disesuai dengan kelompok kalian. Gimana kabarnya, semuanya baik? Baik. Alhamdulillah. Supaya pembelajaran kita hari ini dalam kita belajar matematika, kita diberikan kemudahan. Mari pembelajaran ini kita awali dengan doa bersama. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Doa, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang beragama lain saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera. Gimana, sehat semua? Sehat. Coba dong kalian tersenyum, kelihatan giginya? Iya, senyum itu 1 cm ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Jadi giginya harus kelihatan. Nah, saya punya yel-yel. Nanti coba kalau saya bilang tepuk 1. Hu. Tangannya mengapa? Tepuk 2. Ha. Nah, hanya giginya kelihatan. Ha. Tepuk 3. Hu. Ha. Paham? Oke, kita coba yuk. Ingat, saya ingatkan. Tepuk 1. 3 kali tepuknya ya. Hu. Tepuk 2. Ha. Ini dibuka lebar karena ini untuk melenturkan saraf-saraf kita. Tepuk 3. Hu. Ha. Gitu ya. Oke, dicoba. Tepuk 1. Hu. Tepuk 2. Ha. Tepuk 3. Hu. Ha. Tepuk tangan untuk kita semua. Apakah hari ini ada yang sakit? Tidak ada? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu kehadiran kalian, ya. Nadia Rimawati, Nelly Cinta, Nirma, Noval, Nur Fadila, Nur Jihan. Kalian sudah mempelajari tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas. Apa namanya? Oke, untuk itu sebelumnya coba kalian buka buku tulis kalian. Saya ingin mengecek pekerjaan kalian pertemuan yang lalu. Oke, ini kelompok 1 ya. Kelompok berapa ini? 3, biru. Yang akan kita pelajari kali ini adalah bentuk akar. Kalian sudah pernah mendengar istilah akar? Dari pelajaran bentuk akar yang akan kita bahas hari ini, tujuannya adalah, atau tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah kalian bisa menyimpulkan bagaimana cara mengoperasikan bilangan-bilangan dalam bentuk akar. Kemudian kalian juga bisa mengkreasikan bagaimana cara-cara mengerjakan sesuai dengan kreativitas kalian untuk mengoperasikan bilangan-bilangan dalam bentuk akar. Intinya, kalian hari ini harus mempelajari
harus memahami, nanti bisa menyimpulkan, bisa mengkreasikan bagaimana cara-cara mengoperasikan bilangan-bilangan dalam bentuk akar, menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan bilangan-bilangan dalam bentuk akar. Kalian jurusannya apa? APHP. Apa itu APHP? Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Pengolahan hasil pertanian. Berarti kalian akrab dengan dunia pertanian. Kalian pernah ke ladang atau ke sawah atau ke kebun? Pernah melihat tanaman? Pasti ya, ketika kalian mempelajari pelajaran-pelajaran produktif, kalian pasti di kebun. Kebun apa yang kalian lihat itu? Tanaman apa? Tanaman sawi. Sawi, brokoli, jagung ya. Itu tugas kalian kan memang ya, nanti jagung ketika sudah berbuah, maka kalian mengolahnya. Itu adalah jurusan kalian. Nah, anak-anak, misalkan kalian mengenal seorang petani. Petani itu bernama Pak Arif, punya sebidang tanah berbentuk persegi. Ada yang tahu persegi itu apa? Silakan. Persegi itu sisi yang sama, sisinya sama. Iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Iya, luar biasa sekali. Persegi itu kalau didefinisikan anak-anak, adalah bidang datar yang memiliki sisi yang sama. Jadi panjangnya sama dengan lebarnya. Jadi kalau ini sebuah persegi, maka sisi-sisinya ini sama. Biasanya dikasih tanda seperti ini, sama dengan artinya apa? Sisinya sama. Nah, misalkan Pak Arif ini, petani ini, memiliki sebidang tanah ini, luasnya adalah 100 meter persegi. Ini adalah satuan luas persegi. Kira-kira berapa luas sisi atau panjang dari bidang tanah yang dimiliki oleh Pak Arif ini? Luasnya berapa? 100. S kuadrat. Cara mencari nilai S-nya gimana? Caranya bisa dengan cara seperti ini. Tarik akarnya. Ini juga ditarik akar. Akar S kuadrat kalau bilangan berpangkat kalian itu bisa ditulis seperti ini. Berarti ketemu sisinya adalah 10 atau 10 meter. Ini misalkan diperlukan, misalkan Pak Arif tadi tanamannya jagung, karena kondisi kurang aman, Pak Arif akan membuat pagar. Nah, pagar itu dia menggunakan jasa orang dengan biaya per meternya sekian rupiah. Maka dia memerlukan berapa meter panjang dari pagar itu. Bisa dipakai mengaplikasikan bentuk akar seperti ini. Jadi kalau ini adalah bidang tanah milik Pak Arif, maka kira-kira panjang pagar yang diperlukan berapa? 10 ditambah 10 tambah 10 tambah 10. Ada berapa? Iya. Jadi itulah yang diperlukan untuk panjang pagar. Nah, anak-anak, itulah awal dari perjumpaan kita hari ini, bahwa ini adalah gambaran yang nyata dalam kehidupan sehari-hari tentang bentuk akar. Kalian juga bisa misalkan mengukur permukaan HP kalian dengan menggunakan bentuk akar. Misalkan kalian mencari garis tengahnya dan lain sebagainya. Sekarang kita atau kalian, harapan saya adalah bisa membedakan mana bilangan yang bentuk akar dan mana yang bukan. Untuk itu kalian harus tahu dulu apa sebenarnya definisi dari bentuk akar. Bentuk akar atau bilangan dalam bentuk akar didefinisikan adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya bukan bilangan rasional. Jadi kalian nanti harus bisa membedakan mana bilangan itu bentuk akar dan mana bilangan yang bukan bentuk akar. Kebalikannya rasional apa aja? Irasional. Jadi bilangan rasional itu kebalikannya irasional. Bilangan rasional itu yang seperti apa?
bisa berupa bilangan bulat. Min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi ciri-ciri dari bilangan irasional itu kalau di dalam desimal itu bilangannya nggak ada yang berulang dan terus nggak terbatas namanya ya. Terus 9, 7, 8, 2, jadi tidak berulang. Itu namanya adalah bilangan irasional. Sementara kalau bilangan rasional adalah bilangan yang terukur. Kemudian yang bentuk akar itu adalah yang seperti ini. Akar 3, akar 5, akar 3 dari 7, dan seterusnya. Coba saya tanya, yang bisa angkat tangan. Akar 4 itu berapa? Silakan kelompok 4. 2. Kenapa kok 2, Nur? 2 dikali 2 hasilnya 4. Begitu ya. 2 karena 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Akar 8, siapa yang bisa? Silakan, kelompok 4. Berapa? Akar 8. Yang lain? Kelompok 6? 2 akar 2, dari mana asalnya? Oke, baik, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Iya. Begini anak-anak, apabila kalian menemui bilangan bentuk akar, tetapi tidak bisa langsung kalian tarik akar, maka kalian bisa mengusahakannya dengan cara menyederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah membentuk menjadi perkalian dua bilangan yang salah satunya bisa ditarik akar. Contohnya begini, kalau 8 itu kalau ditarik akar langsung kan nggak bisa. Kalau 2 hasilnya 4, kalau 3 hasilnya 9. Berarti ya, pasti di antara itu. Cobalah untuk diubah menjadi perkalian dua bilangan. Akar 4 berapa? 2. Jadi akar 8 itu adalah 2 akar 2. Akar 4 yang nilainya adalah 2, ini bukan bentuk akar. Karena nilainya rasional. Jadi kalian bisa mendapatkan nilainya secara rasional. Jadi ini bukan bentuk akar. Sekarang perhatikan yang nomor 3. Akar 8. Kalian tidak bisa menariknya atau hasilnya tidak rasional. Karena berhentinya sampai di sini. Hanya dalam bentuk sederhana. Ketika kalian mengoperasikan atau mencari nilai dari bentuk akar ini, kemudian kalian berhenti di sini, dan di sini masih ada bilangan dalam bentuk akar yang sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah yang disebut dengan bentuk akar. Kalau misalkan satu lagi, siapa yang bisa kira-kira? Ada yang bisa? Akar 32? Coba dihitung dulu, atau kalian berdiskusi dengan kawan-kawan kalian. Silakan, maju ke depan. Oke, baik. Kira-kira gimana jawaban dari kelompok 4? Benar apa salah? Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, 32 kalian ubah menjadi perkalian dua bilangan karena tidak bisa langsung ditarik akar. Hasilnya seperti ini, masih ada bilangan dalam bentuk akar, maka inilah yang disebut dengan, ini bentuk akar atau bukan? Ya, inilah salah satu contoh dari bentuk akar. Saya kira itu anak-anak penjelasan saya tentang satu, mana yang bentuk akar dan mana yang bukan. Kalian harus bisa membedakan. Yang kedua, bagaimana kalian menjumlahkan bentuk akar dan mengurangkan bentuk akar serta mengalihkan bentuk akar. Kalau menjumlahkan dan mengurangkan, syaratnya adalah akar itu harus sejenis. Ya, harus sejenis. Oke, baik. Itu mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan. Nah, di meja kalian sudah saya beri lembar kerja untuk kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan.
Silakan. Bisa berdiskusi, bermusyawarah dengan kawan-kawannya di kelompoknya. Ya. Coba di sini Mbak sama-sama Pak. Kelompok 5 gimana? Kelihatan satu. Ya, sampean yang ini. Evaluasi pekerjaan dari teman kalian. Kalau ada yang kesulitan, silahkan bisa angkat tangan untuk bertanya. Oke nih, akar 2 dari 8. Biasanya memang akar 2 itu 2-nya tidak ditulis ya. Tapi kebetulan ini di LKPD memang tertulis. Sama dengan 8 pangkat setengah. 8-nya dirubah menjadi bentuk pangkat, seperti yang kalian pelajari kemarin. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Hasilnya adalah 2 pangkat 3/2. Oke, kemudian yang kedua B, 3 akar 27 juga begitu, sehingga diperoleh seperti itu. Ini adalah mengingatkan kalian dalam bentuk dalam bentuk pangkat atau eksponen ya. Oke, nomor berikutnya tadi kelompok berapa? Ya, silakan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh? Boleh? Enggak apa-apa. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Akar 20. Oke, ya. Yes. Oke, baik. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, setelah saya lihat anak-anak, ternyata pekerjaan kalian sudah benar, sesuai dengan apa yang saya inginkan, sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Untuk itu saya ucapkan selamat untuk kalian karena kalian bisa menguasai pelajaran hari ini. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nanti saya minta LKPD-nya nanti dikumpulkan untuk saya nilai. Baik, kemudian kita akan mencoba bermain sebentar tentang bilangan akar ini atau bentuk akar ini menggunakan kahot. Coba kalian siapkan ya handphone kalian atau HP kalian. Oke, persiapan untuk join menggunakan pin yang tersedia. Oke, kita coba start. Kalian tinggal memilih warnanya ya, optionnya ada di sini. Kalian tinggal pencet warnanya. Soal yang pertama. Nah, bentuk sederhana dari akar 72. Silakan dipilih. Pilihannya ada di sini, kalian di situ tinggal mencet warnanya. Nomor 2. Akar 150. Berapakah kira-kira? Silakan dihitung sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari tadi. Nah, ada penjumlahan. Tadi kalian mengenal akar yang sejenis. Akar yang sejenis yang bisa dioperasikan dalam penjumlahan maupun pengurangan. Next. Soal nomor 4. Akar 75 ditambah akar 48.
Oh, yang terakhir. Sudah? Kok iya, pinter-pinter ya, cepet ya. Oke. Kira-kira siapakah yang menjadi juara pertama dengan jawaban yang benar dan tercepat? Untuk peringkat 3 ada siapa itu? Jihan. Kemudian yang kedua Wirda. Yang pertama Vela. Kelompok 2 kasih tepuk tangan. Coba silakan yang bisa maju ke depan untuk yang mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3. Vela. Iya, Vela mana? Iya, Vela. Gimana? Kamu mempelajari bentuk akar itu gimana? Mengerjakan tadi. Gitu ya, dilihat angkanya, kemudian disederhanakan sesuai dengan aturan yang ada ya. Wirja gimana? Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk mereka bertiga. Saya kasih hadiah ya. Hadiahnya nggak seberapa, tapi mudah-mudahan berkesan untuk kalian. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah dengan baik sekali memperhatikan, kemudian menyimak. Kalian juga sudah menyelesaikan, kemudian kalian juga mencoba menyimpulkan dan lain sebagainya. Nah, sebelum dari akhir pertemuan kita, anak-anak, saya ingin kalian ada yang mewakili menyimpulkan apa yang sudah kalian peroleh hari ini. Coba yang pertama, silakan angkat tangan. Oke, Yusuf, silakan. Kelompok 1, kasih tepuk tangan dulu dong. Gak apa-apa, dibaca, iya. Kesimpulannya adalah bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya tidak rasional. Oke, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk Yusuf. Oke, silakan. Yang kedua, siapa yang mau menyimpulkan? Silakan kelompok 4. Ya, jadi ada akar yang sejenis, ada akar yang senama. Kita harus bisa mengidentifikasi. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian berikutnya, silakan. Kelompok mana? Menurut kesimpulan saya, bentuk akar bisa disederhanakan dengan cara menjadikan perkalian dua bilangan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Baik, anak-anakku semuanya, ini yang saya harapkan bahwa kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini. Sehingga kalian nanti bisa mengaplikasikan operasi-operasi yang sudah kalian pelajari ini dalam mengerjakan maupun dalam menyederhanakan operasi-operasi dalam bentuk akar. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anakku semua, saya punya angket, silakan kalian isi sebagai observasi saya selama kalian belajar. Itu adalah lembar observasi. Silakan kalian isi sesuai dengan kondisi kalian. Sudah? Ya. Kalau sudah, dikumpulkan dalam setiap kelompok dan beserta LKPD-nya. Ya. Ji. Gimana, kalian masih tetap bahagia kan? Masih. Ya, pastikan selalu belajar matematika dengan gembira dan bahagia. Harus selalu tersenyum, karena matematika itu mudah. Kalian yang ada kesulitan dengan matematika, jangan menyerah. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian sekelompok yang mungkin
sudah menguasai atau bisa bertanya kepada saya untuk mendapatkan penjelasan sesuai dengan kaidah yang benar. Jadi kalian harus tetap semangat, tetap gembira belajar matematika. Jangan sampai sekali-kali kalian membenci matematika. Karena ketika kalian benci, maka kalian akan menjadi sangat sulit. Tapi belajarlah dengan gembira, karena matematika itu sebenarnya sangat mudah. Karena matematika itu adalah ilmu pasti, ilmu yang jelas, ilmu yang ada kaidah-kaidah yang jelas, sehingga kalian yang memahami, yang sudah memahami, pasti bisa menyelesaikannya. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali di pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat dan selalu gembira belajar matematika. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.